Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 652. Kemunculan teknik ilahi. Setelah pria tua berjubah biru, beberapa orang lainnya mulai menampilkan barang-barang berharga mereka untuk ditukar. Dalam acara semacam ini, tidak ada yang membawa barang-barang biasa, karena kualitas barang yang ditampilkan berhubungan dengan reputasi mereka. Saat seorang peserta menampilkan pil dewa tingkat 9, pria tua berjubah biru itu terlihat sangat tertarik. Tetapi sayangnya, ia tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pemilik pil tersebut, sehingga harus melewatkan kesempatan itu. Luo Xiu pun merasa tergoda. Pil dewa tingkat 9 sangat dibutuhkan untuk membuka 18 titik energi di lengan kanannya. Namun, meskipun ia adalah seorang ahli dalam seni alkimia, ia belum mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk membuat pil seperti itu. Mengandalkan pembelian dengan kristal dewa pun sulit, karena tidak banyak saluran untuk memperolehnya. Tiba-tiba, seorang wanita berdiri perlahan dan berkata, "Saya memiliki satu botol pil dewa tingkat 9, total 6 pil. Saya tidak mencari bahan apapun, hanya menerima kristal dewa. Barang ini akan jatuh kepada penawar tertinggi." Kata-kata ini langsung menggemparkan seluruh ruangan. Semua peserta di sini adalah dewa raja, dan mereka setidaknya memiliki kekayaan jutaan hingga miliaran kristal dewa. Terutama bagi mereka yang berada di tingkat menengah hingga akhir dewa raja, kristal dewa kurang bermanfaat bagi mereka, karena kebanyakan tidak memiliki teknik untuk langsung menyerap energi kristal dalam jumlah besar seperti Luo Xiu. Jika pil dewa tingkat 9 dapat dibeli dengan kristal dewa, maka para ahli dewa raja pasti akan berlomba untuk mendapatkannya. Saya tawar 1 miliar kristal dewa kelas menengah. Begitu lelang dimulai, persaingan langsung memanas. Belum sempat Luo Xiu mengajukan tawaran, harga sudah melonjak hingga 1 miliar. Begitu luar biasa, ujar Luo Xiu terkejut. Bahkan Ying Wucheng dan Pri Yurong yang berada di sampingnya pun tercengang. Meski keduanya memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar, tidak ada dari mereka yang memiliki jumlah kristal dewa tunai sebanyak itu. Kekayaan seseorang biasanya dihitung dari senjata, harta, serta berbagai bahan dalam cincin penyimpanannya. Saya tawar 2,5 miliar, seru seseorang, dan harga terus melonjak. Biasanya, harga satu pil dewa tingkat 9 sekitar 30 juta kristal dewa kelas menengah. Namun, karena barang ini sangat langka dan permintaan sangat tinggi, nilai sesungguhnya tidak bisa hanya diukur dengan kristal dewa. Luo Xiu segera berseru, 3 miliar. Harga 3 miliar berarti setiap pil bernilai 50 juta kristal dewa, sebuah jumlah yang tidak bisa dikeluarkan oleh banyak ahli dewa raja sekaligus. Satu botol pil ini harus menjadi milik saya. 3,5 miliar. Pria tua berjubah biru itu berdiri dengan tatapan tajam mengarah pada Luo Xiu. "Apakah benar kau punya sebanyak itu?" tanya Pri Yurong dengan heran, menoleh pada Luo Xiu. Ia tahu bahwa Luo Xiu adalah seorang ahli formasi, tetapi bagi ahli di tingkat mereka, sebagian besar kristal dewa biasanya digunakan untuk membeli sumber daya atau meningkatkan kekuatan mereka, bukan disimpan begitu saja. Misalnya, Pri Yurong sendiri memiliki kekayaan sekitar 1 miliar kristal dewa, tetapi jika ditambahkan dengan barang-barang berharga di cincinnya, total kekayaannya bisa mencapai 5 hingga 6 miliar. Hehe, jangan anggap enteng Luo Xiu. Selain ahli formasi, dia juga seorang ahli alkimia dan seniman pembuat senjata, jadi wajar kalau dia punya banyak kristal dewa, kata Ying Wucheng sambil tersenyum. Sayangnya, aku sudah menghabiskan 10 miliar untuk membeli kapal perang bintang. Sekarang aku tidak punya cukup kristal dewa untuk membeli pil ini, ujar Ying Wucheng dengan sedikit penyesalan. Tiba-tiba, suara penawaran lain muncul, dan tanpa ragu Luo Xiu berseru, 5 miliar. Pri Yurong baru sadar bahwa di antara mereka bertiga, dialah yang paling miskin. Kekayaannya tidak sampai 10 miliar, sementara Ying Wucheng mampu membeli kapal perang bintang seharga 10 miliar, dan Luo Xiu yang memiliki kekuatan paling rendah ternyata dengan mudah mengajukan tawaran 5 miliar. Berapa banyak kekayaan yang dimiliki pria ini sebenarnya, pikirnya. Dalam sekejap, seluruh pandangan di aula tertuju pada Luo Xiu, termasuk para ahli setingkat setengah langkah dewa. Dalam dunia dewa raja, meski berada di tingkat akhir dewa raja membuat seseorang disebut sebagai ahli, hanya para setengah dewa yang disebut sebagai kuat. Namun, bahkan bagi para setengah dewa, sangat jarang mereka bisa mengeluarkan 5 miliar kristal dewa sekaligus. Bagi seorang dewa raja biasa, tawaran sebesar itu sangatlah mencengangkan. "Kau, baiklah. Aku ingat kau," kata pria tua berjubah biru dengan geram, mengisyaratkan niat membalas dendam. Ia tidak melanjutkan penawaran karena tidak memiliki kristal dewa sebanyak 5 miliar. Jikapun ingin melanjutkan, ia harus menjual beberapa barang berharga miliknya, dan itu tidak sebanding dengan harga yang sudah terlampaui. Bahkan Ying Wucheng pun terkejut. Ia tahu bahwa dalam acara semacam ini, jika seseorang gagal membayar setelah memenangkan lelang, ia akan dihujat dan dimusuhi oleh semua peserta lainnya. "Hehe, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, maka pil ini akan menjadi milik teman kita ini."
Wanita yang melelang pil itu tersenyum dan dengan lambaian tangannya, sebuah botol giok terbang ke arah Luo Xiu. Wanita itu tidak khawatir Luo Xiu akan lari dengan pilnya tanpa membayar, karena di antara semua orang di sana, ia adalah salah satu yang memiliki kekuatan tertinggi, seorang setengah dewa. Luo Xiu tetap diam dan tidak memedulikan tatapan orang-orang. Ia segera menangkap botol giok itu dan memeriksa isinya untuk memastikan kualitas pil tersebut. Pil-pil dewa ini adalah pil tingkat 9 sejati yang mengandung energi yang luar biasa untuk membuka titik energi tubuhnya. Dengan bantuan energi dari pil ini, ia yakin dapat membuka titik-titik energi di tubuhnya, menguatkan tubuhnya dan mencapai keseimbangan hukum yang lebih tinggi. Luo Xiu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan melemparkannya kepada wanita itu. Setelah memeriksa isinya, dia tersenyum dan mengangguk, kemudian kembali duduk. Adegan ini membuat semua orang yakin bahwa Luo Xiu benar-benar memiliki 5 miliar kristal dewa kelas menengah. Seorang ahli dewa raja tingkat awal yang memiliki kekayaan sebanyak itu benar-benar menakjubkan dan bahkan memancing rasa iri. Apalagi, jika dia bisa mengeluarkan jumlah sebesar itu untuk membeli satu botol pil tingkat 9, kekayaannya pasti lebih besar lagi. Tampaknya menarik. Baiklah, biarkan aku menunjukkan sesuatu yang berharga sekarang, kata seorang pria muda yang duduk berdampingan dengan wanita yang menjual pil. Luo Xiu mempersempit matanya, mulai merasakan dugaan bahwa pemuda ini dan wanita itu mungkin adalah ahli dari dunia atas. Di dunia bawah, sangat langka memiliki ahli alkimia tingkat 9, hampir tidak ada yang mau menukar pil ini untuk kristal dewa. Namun, jika mereka dari dunia atas, ini masuk akal. Mendadak, pemuda itu melambaikan tangannya, dan sesosok anak laki-laki muncul di tengah aula. Bocah itu tampak berusia sekitar 10 tahun dengan kekuatan hanya pada tingkat santo bela diri, tetapi matanya yang cerah mengandung kewaspadaan yang dalam. Semua orang tampak bingung melihat anak laki-laki ini. Apa maksudnya menampilkan seorang anak? Namun, ketika Luo Xiu melihat anak itu, perasaan amarah dan kesedihan langsung membuncah dalam dirinya. Anak ini adalah Xiao Jiangming. Belum lama ini, dia berhasil menemukan Cazian yang memberitahunya bahwa dunia Suantian telah mengalami bencana, dan semua orang di sekte Tasuna telah ditangkap, dengan nasib Xiao Jiangming tidak diketahui. Luo Xiu merasa lega melihat bahwa Jiangming masih hidup. Namun, melihat wajahnya yang kusam, dia bisa membayangkan betapa menderitanya anak ini selama masa penahanan. Anak ini telah menjalani kehidupan penuh tragedi. Di usia muda, sektenya dimusnahkan, dan dia hampir dibunuh oleh musuh. Begitu dia mulai mengatasi luka-lukanya, dia kembali mengalami penderitaan. Bagi seorang anak biasa, beban seperti itu tak tertahankan. Namun, di mata Xiao Jiangming, Luo Xiu melihat keteguhan yang tak tergoyahkan. Anak ini memiliki tubuh yang unik, sangat berbakat dalam memahami hukum kematian. Meskipun hanya pada tingkat santo bela diri, kekuatannya sebanding dengan seorang kaisar bela diri, kata pemuda itu sambil tersenyum. Yang lebih penting adalah bahwa ia telah berlatih menggunakan teknik tingkat tinggi, paling tidak pada tingkat Dewa Agung. Apa, teknik tingkat Dewa Agung? Semua orang di ruangan itu terkejut, termasuk pria berjubah yang memimpin acara ini. Teknik Dewa Agung adalah seni ilahi yang sangat langka, bahkan di dunia atas. Hanya murid inti dari sekte besar yang memiliki hak istimewa untuk mempelajarinya. Tapi, pemuda itu melanjutkan sambil mengubah nadanya, dia hanya mengetahui sebagian dari teknik ini. Dari ingatannya, teknik ini disebut teknik ilahi cakram ke-8. Mengejutkan sekali, teknik ilahi cakram ke-8? Konon teknik ini diciptakan pada zaman yang disebut sebagai zaman ke-8 oleh Kaisar Dewa ke-8. Ini adalah teknik yang setara dengan teknik para kaisar. Anak ini telah mempelajari teknik ilahi cakram ke-8. Ini adalah harta karun tak ternilai. Dalam sekejap, mata semua orang berkilauan dengan niat untuk merebut harta ini, seolah-olah pandangan mereka ingin menembus ingatan anak itu. Di sudut ruangan yang sepi, Luo Xiu mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Dadanya bergejolak penuh dengan kemarahan yang siap meledak, membayangkan dirinya menghancurkan semua yang ada. Bersambung.